Pemeriksaan passing ability beton yang memadai sendiri menggunakan elbow. Pada pemeriksaan ini, alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama, ember, kemudian ada scope, setelah itu ada meteran, kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian ini adalah alat L-box, dinamakan alat L-box karena bentuknya menyerupai huruf L. Dan ada juga tongkat pengukur ketinggian. Kemudian yang terakhir yang kita butuhkan adalah laporan sementara. Selanjutnya, alat yang kita butuhkan dalam pemeriksaan ini adalah molen atau mixer yang berguna untuk menyampur adukan beton. Pada pemeriksaan ini, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama adukan beton segar, seperti pada dalam molen ini yang sudah kita aduk. Untuk bahan-bahan yang terdapat pada adukan beton segar ini sama seperti desain ready mix atau mix design yang kita sudah buat pada subbab sebelumnya atau pada sebab pembuatan adukan beton. Kemudian selain adukan beton segar ini, bahan kedua yang kita butuhkan dalam pemeriksaan ini adalah bahan aditif tipe G varian flow dengan kode 3217 yang berguna untuk mengencerkan adukan beton ini. Kemudian ini adalah campuran dari zat aditif G dengan varian flow tadi yang sudah kita campur dengan air, dan kita akan masukkan campuran ini ke dalam adukan beton segar secukupnya. Pada pemeriksaan ini, langkah kerja yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan membasahi permukaan dari alat elbow ini. Yang akan kita basahi adalah permukaan dalam. Setelah semuanya basah, kita pastikan basah semua permukaannya, dan kita akan basahi permukaan bagian luar ini. Gunakan air secukupnya, jangan sampai menggenang. Dan setelah kita basahi permukaan ini, langkah kerja yang akan kita lakukan nanti pada alat elbow ini adalah kita akan mengisi adukan beton segar yang sudah dicampur dengan zat aditif tentunya ke dalam alat ini. Tentunya sampai penuh permukaan alat ini. Pastikan kita nanti akan mengisinya penuh dan rata dengan permukaan ini. Dan pastikan ketika kita mengisi, tutup dari alat ini atau gerbang dari alatnya yang bagian bawah ini dipastikan menutup agar adukan beton tidak keluar terlebih dahulu. Kemudian setelah kita isi penuh adukan beton segar pada alat ini sampai ke permukaan ini, nantinya kita akan tunggu terlebih dahulu selama 30 detik. Yang tentunya kita akan ukur menggunakan stopwatch selama 30 detik. Kemudian setelah kita tunggu selama 30 detik, kita akan membuka pintu atau gate yang ada di bagian bawah ini. Seperti ini kurang lebihnya. Kita akan membukanya seperti ini hingga full terbuka agar adukan beton segar turun dan menuju pada sisi sebelah sini. Kemudian amati, di sini ada garis penanda. Yang pertama ini, garis ini sejajar dengan garis ini. Kemudian ada sebelah sini, garis ini sejajar dengan sebelah sini. Ini adalah garis yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, 2, 3. Maksud dari garis ini adalah apabila kita nanti setelah membuka pintu atau gate yang ada pada alat ini, kita akan ukur waktunya. Ketika mulai dibuka, kita akan hidupkan kembali stopwatch. Kita akan ukur waktunya. Ketika adukan beton mencapai rata dengan garis yang pertama ini, kita akan ukur waktunya berapa. Setelah itu, sama seperti garis yang pertama, ketika mencapai garis sebelah sini atau sejajar mencapai sebelah sini, adukan beton, kita akan ukur waktunya berapa. Kemudian ketika mencapai ujung dari alat ini, kita juga akan ukur waktunya yang ditempuh oleh adukan beton segar ini berapa. Dan setelah itu, setelah kita ukur kita ukur waktu dari adukan beton yang mengalir tersebut,
sampai adukan beton tersebut berhenti. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengukur ketinggian. Yang perlu saya jelaskan adalah di sini adalah ketinggian bagian H1, tepatnya di sebelah bawah sini. Ini adalah ketinggian bagian H1 dan di sini adalah bagian dari ketinggian H2. Cara mengukurnya adalah kita akan menggunakan tongkat pengukur ini. Dengan cara kita akan memasukkan tongkat ini ke dalam alat L-box ini. Kita akan letakkannya pada ujung sebelah sini. Kemudian pengukuran yang dilakukan pada bagian H1 ada 3 kali, yaitu pada sebelah sini, tepi, tengah, dan pada tepi yang satunya lagi. Dan nanti yang akan kita ukur adalah berapa adukan beton yang tersisa pada ujung H1. Nantinya akan terlihat di sini berapa nanti kita akan ukur. Begitu juga dengan bagian tengah dan tepi yang satunya lagi. Kemudian selanjutnya kita akan ukur tinggi adukan beton pada bagian H2. Tentunya sama, yaitu bagian tepi, tengah, dan tepi yang satunya lagi. Sama. Nanti di sini akan terlihat bekas dari adukan beton, ketinggiannya. Kemudian kita akan ukur menggunakan meteran. Kurang lebihnya seperti itu pelaksanaan dari pengujian L-box ini. Kemudian langkah selanjutnya dalam pemeriksaan adalah setelah kita mengeluarkan beton segar, adukan beton segar ini dari dalam molen, kita akan masukkannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ke dalam alat L-box ini sampai penuh. Langsung saja. Setelah kita mengisikan adukan beton segar ke dalam alat L-box ini, bila di sini sudah penuh merata sampai ke permukaan paling atas, kita akan hitung atau tunggu selama 30 detik, kemudian kita akan hidupkan stopwatch untuk mengetahui 30 detik. Langsung saja. 4, 3, 2, 1. Nah, ini dilihat di sini kita sudah menunggunya selama 30 detik. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuka pintu atau gate yang ada di sini. Dan kita akan buka pintu yang ada di sini dan mulai ukur waktunya sampai dia mencapai garis-garis yang ada yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung saja. Setelah tadi kita buka pintu atau gate yang ada di sini, kemudian terlihat di sini adukan beton sudah mencapai ujung dari alat L-box ini. Sembari demikian, tadi kita sudah menghitung waktu ketika adukan mencapai titik atau garis sebelah sini, garis pertama, kemudian adukan mencapai garis yang kedua, dan adukan mencapai garis yang ketiga. Kita sudah catat. Kemudian sekarang setelah adukan beton ini berhenti mengalir atau sudah mencapai ujung, kita akan ukur ketinggian H1 dan H2 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Menggunakan tongkat pengukur, yaitu kita bagian H1 dulu pada bagian tepi sebelah sini. Sudah, kita akan angkatnya, kemudian ukur berapa bekas adukan beton yang menempel pada besi pengukur atau tongkat pengukur ini. Adalah sekian. Kita akan lakukan sama pada titik yang tengah dan bagian tepi yang satunya lagi. Langkah kerjanya sama. Setelah kita ukur ketiganya, nanti kita akan catat hasil pengukuran dari ketinggian H1 melalui 3 pengukuran. Selanjutnya kita menggunakan sisi yang sebelah satunya yang belum kotor, kita mengukur ketinggian dari bagian H2, yaitu sama 3 pengukuran sebelah sini, tepi sebelah sini, tengah, dan tepi yang satunya lagi. Langsung saja kita tusukkan sampai mencapai dasar dari alat. Kalau sudah, kita akan angkat. Di sini terlihat berapa bekas dari adukan beton yang tersisa di sini. Dan kita juga akan mengukur pada bagian sebelah sini, tengah. Langkah kerjanya sama. Dan kita akan mengukur bagian pada tepi yang satunya lagi, sebelah sini. Langkah kerjanya juga sama.
Kemudian kita juga akan mencatat hasil pengukuran dari H2 tentunya dengan 3 pengukuran. Setelah ini kita akan masuk ke laporan sementara. Pengisian laporan sementara pemeriksaan passing ability beton yang memadai sendiri dengan L-box. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian yang kita lakukan tadi. Yang pertama harus kita isi adalah nomor campurannya, adalah namanya adalah mix design 25 MPa seperti yang digunakan pada adukan beton atau bab adukan beton. Kemudian sistem batang penghalang yaitu yang ada pada bagian siku atau lubang bawah dari alat L-box yaitu 2 batang. Di sini ada pilihan 2 batang dan 3 batang, kita menggunakan alat yang 2 batang. Kemudian ketinggian dalam satuan milimeter dengan ketelitian 1 mm. Ini ada bagian H1 dan H2 yang sudah saya jelaskan seperti tadi di awal, dan kita mengukur sebanyak 3 kali pada setiap bagian ketinggian. Itu bagian tepi, tengah, dan tepi yang satunya lagi. Berikut ini adalah hasil-hasil. Yang pertama H1 ada 160, 166, dan 174. Kemudian H2 133, 137, dan 142. Kemudian rata-rata H1 memiliki rata-rata 166,7. Kemudian H2 memiliki rata-rata 137,3. Kemudian ini adalah perhitungan passing ability ratio dengan ketelitian 0,01. Nah, untuk menghitung passing ability ratio ini rumusnya adalah rata-rata dari H2 dibagi dengan rata-rata dari H1. Artinya adalah 137,3 dibagi 166,7 didapatkan hasil 0,82. Ini karena kita menggunakan ketelitian 0,01. Artinya 0,82. Kemudian passing ability ratio yang dilaporkan yaitu memiliki ketelitian 0,05. Artinya adalah yang merupakan kelipatan dari 0,05, yaitu dibulatkan ke bawah agar menjadi kelipatan 0,05 yaitu 0,80. Kemudian kita di sini dapatkan hasil 0,8 atau 80. Kemudian kita lihat syarat minimum passing ability adalah 0,8 atau 80%. Jadi pengujian yang kita lakukan ini memenuhi karena di sini minimal ada 0,8, sedangkan yang kita dapatkan hasilnya adalah 0,8 juga. Nah, untuk syarat ini dapat dilihat pada SNI, persyaratan pengujian beton, passing ability beton yang memadai sendiri dengan L-box. Itu ada di SNI, silahkan dicari sendiri.